进入天神树。我的目标只有沈家。成全你。出院后还会跳出来个挑衅之法。进入天神书院提升修为。 Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Perfect World One Misi G episode ke-214. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Xiao telah bertemu Mbak Penyihir alias Monu dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju kota kuno wilayah perbatasan bersama. Selain sempat hampir terjebak di kota pemukiman Changlan dan bertemu dengan si Kilin kuno yang juga sempat Xiao kenal dalam mimpinya, situasi di wilayah tak bertuan menjadi semakin mencekam ketika ada banyak ahli yang terkontaminasi dao jahat. Bahkan dia juga bertemu dengan sosok kultivator dunia luar bernama Laumu yang disinyalir merupakan musuh besar 9 surga dan 10 bumi yang dahulu juga menghancurkan para peri abadi di era kuno. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana Xiao melanjutkan perjalanan dengan Monu dan sempat terjebak di sebuah wilayah terpencil yang justru mempertemukannya dengan bakal calon reinkarnasi pelangi alias si Teteh Ponix yang menjadi sahabatnya di zaman kuno, sampai dengan kedatangannya di wilayah perbatasan ketika sebuah lonceng aneh berbunyi seolah mengabarkan bahwa perang besar akan segera tiba. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita spill di opening, Xiao melanjutkan pertualangannya di wilayah tak bertuan bersama Monu dan sampai di sebuah tempat yang disebut sebagai wilayah laut tulang kaisar. Karena memuat kosakata kaisar di dalamnya, Monu berpikir bahwa pasti wilayah laut ini tidaklah sederhana dan pemikiran itu langsung dikonfirmasi oleh Xiao yang mata surgawinya menangkap ada makhluk-makhluk aneh di kedalaman lautan magma ini. Apesnya seolah menyadari ada tamu tak diundang ketika Xiao menyebarkan persepsi spiritualnya, makhluk aneh di kedalaman laut itu jadi terbangun dan melepaskan raungan marah seolah siap menghancurkan siapapun yang masuk ke wilayah mereka. Sebelum Xiao dan Monu menyelesaikan upaya melarikan diri mereka dari para makhluk aneh, tiba-tiba saja segel kerang di lautan meletus sebelum kemudian memunculkan dua pasang mata raksasa yang membuat Xiao auto nostalgia karena mata itu merupakan mata yang sama dengan apa yang dilihat pada penghujung mimpi era kunonya. Xiao sudah panik berpikir apa jangan-jangan mereka sudah sampai di medan perang kuno yang alhamdulillahnya ternyata bayangan dua mata raksasa itu hanyalah beberapa ilusi dari sebuah obsesi para makhluk aneh di lautan tulang kaisar. Namun masalah tidak selesai karena sekarang Xiao harus berurusan dengan makhluk-makhluk aneh yang telah bangun dan mengamuk keluar lautan magma. Setelah bosan kejar-kejaran dengan raksasa tulang yang mengamuk tanpa alasan jelas, Monu pun mengeluarkan mutiara penekan dewanya, bukan mutiara pembangkang surga ya, dan percaya diri bahwa harta tingkat tinggi itu mampu mengendalikan raksasa tulang. Namun ternyata kekuatan raksasa tulang itu terlalu besar, sehingga mutiara penekan dewa pun membutuhkan lebih banyak waktu untuk menunjukkan efeknya. Memahami bahwa Monu mengalami kesulitan, Xiao pun langsung membantu mengalihkan perhatian para raksasa tulang sehingga Mbak Penyihir bisa fokus untuk mengaktifkan mutiaranya. Namun ketika Xiao baru saja melayangkan serangan pada raksasa tulang, sebuah napas spiritual aneh menggoncang jiwanya secara tiba-tiba. Tepat ketika itu Monu berhasil menyelesaikan teknik mutiara penekan dewanya dan membuat para raksasa tulang kembali ditekan ke dalam lautan tulang kaisar. Xiao yang sudah finishirin mengajak Monu untuk mencari sumber napas spiritual yang dia rasakan dan akhirnya sampai di sebuah tempat yang disebut dengan kota kuno Ponix sejati. Awal mendekati kota kuno, Xiao merasa aneh karena kota itu tampak tidak memiliki pintu masuk, dan ketika dia sadar bahwa hal itu mengartikan kota kuno Ponix mungkin memiliki tabir pelindung yang tidak terlihat, segala sudah terlambat karena baik Xiao maupun Monu akhirnya memasuki sebuah formasi yang membuat mereka terjebak di dalam kota kuno.
Menyadari bahwa mereka telah terseret formasi tersembunyi, baik Xiao maupun Monu langsung berusaha untuk melarikan diri ke atas, namun tiba-tiba saja langit kotak berubah menjadi ruang kekosongan seolah pemilik formasi memang tidak ingin membiarkan mereka pergi. Apesnya ketika ingin meminta si Batian sebagai kang otak-atik formasi, batu guntur surgawi itu malah sedang tertidur untuk berevolusi, sehingga Xiao pun harus bisa keluar sendiri entah bagaimanapun caranya. Tanpa terasa 1 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan baik Xiao maupun Monu mulai merasa cemas bin kesal, berpikir kenapa mereka harus terjebak di kota yang tidak ada penduduk sama sekali ini. Kalau kalian udah ngapain tuh? Nah, ketika baru saja bertanya-tanya kenapa tidak ada orang lain yang ikut terjebak, Xiao dan Monu justru melihat sesosok bayangan aneh melintas di hadapan mereka, di mana hal itu membuat keduanya langsung menjadi penasaran hingga memutuskan untuk mengikuti si bayangan aneh. Setelah diperhatikan lama-lama, ternyata bayangan aneh itu adalah seorang mayat hidup yang tiba-tiba saja mengekstrak 3 benih abadi entah dari mana. Melihat pemandangan luar biasa seperti itu jelas saja membuat Xiao dan Monu menurunkan kewaspadaan dan berpikir untuk mengikuti si mayat hidup yang tidak tampak berbahaya. Namun ketika baru saja Xiao dan Monu hendak mengikuti si mayat hidup memasuki sebuah rumah tua, Tiba-tiba saja Xiao dan Monu malah terseret formasi tersembunyi untuk kedua kalinya, di mana si mayat hidup sepertinya memang sengaja lewat untuk menarik perhatian mereka berdua. Sekarang Xiao terlempar ke sebuah gua kediaman misterius di tengah kota, dan sebelum dia sempat menggerutu karena kota ponik sejati yang dipenuhi formasi, perhatian keduanya sudah teralihkan pada sebuah benda berkilauan di tengah goa yang setelah didekati langsung memancarkan vitalitas kehidupan luar biasa. Monu hampir melonjak kegirangan melihat benda berkilau yang disinyalir sebagai telur Phoenix kuno, sementara pikiran Xiao justru melayang ke masa lalu, mulai memikirkan hal gila, apakah telur Phoenix ini adalah kawan lamanya pelangi. Monu merasa terherman-herman ketika Xiao menyebut telur itu mirip dengan teman lamanya, karena bagaimanapun telur Phoenix ini seharusnya adalah sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Xiao mulai meracau tentang teman-teman yang sudah lama sekali dia temui, namun masih terasa begitu segar di pikirannya, seolah pertemuan ini baru terjadi kemarin. Kalau orang lain yang ngomong mungkin Monu bakal ngajakin dia tes urin, takut salah makan apa gitu kan ya. Tapi berhubung yang ngomong adalah Xiao yang sejak awal emang kelihatannya agak lain, Monu pun menjadi percaya dan ikut bertanya-tanya kalau begitu sebenarnya Xiao ini berasal dari era mana sih? Xiao sendiri belum bisa menjelaskan apa yang terjadi kepadanya di dalam mimpi dan fokus untuk mempelajari telur Phoenix lebih jauh. Namun ketika berusaha memeriksa telur itu dengan mata surgawi dan persepsi spiritualnya, betapa terkejutnya Xiao ketika melihat bahwa tidak ada jiwa tersisa di dalam telur. Meskipun peninggalan zaman kuno itu menyimpan vitalitas kehidupan yang luar biasa. Mendengar ini, Monu yang bisa dibilang memang lebih banyak pengalaman pun menyebutkan bahwa mungkin telur itu merupakan Phoenix sejati yang mencoba bereinkarnasi namun mengalami kegagalan. Biar kalian enggak liar, perlu di FYI ya. FYI ya. Astagfirullah. Nih, kalau berdasarkan garis usia Xiao di novel, harusnya sekarang tuh dia masih umur 21-an tahun ya guys ya. Jadi lebih berondong daripada Teteh Monu. Ya, meskipun gagal menetas, telur Phoenix sejati masihlah sebuah obat keabadian yang berharga. Namun ketika Monu hendak mengambilnya, Xiao langsung mencegah hal itu karena dia masih berharap pelangi serta teman-temannya di zaman kuno bisa terlahir kembali di masa ini. Awalnya Monu kesal, namun setelah melihat dek berondong satu ini menjadi Shade Boy, Teteh pun mengalah dan mempersilahkan Xiao untuk mengambil telur teman lamanya itu. Bahkan Teteh pun memberikan saran agar telur itu diserahkan kepada kultivator elemen api, karena ketika telur Phoenix bersama kultivator elemen api, keduanya akan sama-sama diuntungkan. Ketika mendengar elemen api, Xiao langsung teringat bini gemuk kesayangannya dan menjadi sedikit kecewa karena tidak langsung bisa memberikan telur Phoenix pada Huling Earth.
Meskipun begitu, Si Hao tetap mengambil telur Phoenix dan tepat ketika telur itu sudah mendarat di tangannya, formasi misterius di kota kuno langsung runtuh sehingga mereka berdua auto kembali keluar tembok yang menandakan bahwa mereka terjebak begitu lama di kota kuno hanya untuk menemukan telur Phoenix. Si Hao tidak bisa mendapat penjelasan apapun tentang pertanyaan Monu, kenapa telur Phoenix memilih mereka, karena satu-satunya jawaban yang ada di pikirannya adalah hubungan yang sampai sekarang masih belum dapat dijelaskan antara dirinya dengan era kuno. Nah, berhubung mereka sudah membuang cukup banyak waktu di kota kuno, Si Hao dan Monu pun melanjutkan perjalanan, namun malah terombang-ambing cukup lama sekali lagi di dunia kekosongan yang tampak tak berujung. Meskipun terasa lama, Si Hao dapat memastikan bahwa mereka telah berada di jalan yang lurus karena darah abadi yang dia simpan berfluktuasi intens sebelum menunjukkan gambaran hadirnya Kaisar Api yang turun ke dunia. Si Hao yakin bahwa tetesan darah itu memiliki hubungan dengan kota kuno, dan berhubung tetesan darah telah menunjukkan reaksi, maka besar kemungkinan mereka sudah dekat dengan tempat tujuan. Dan benar saja apa yang dipikirkan Si Hao, karena tidak lama kemudian mereka telah sampai di sebuah gerbang kota raksasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah gerbang kota Kaisar Perbatasan Belantara yang menjadi garis finish pengujian Akademi Tiansheng yang mereka cari. Si Hao sekali lagi dibuat bingung ketika melihat kota perbatasan belantara yang tampak berbeda dengan apa yang dia lihat dikuasai oleh 7 raja pendosa sebelumnya. Namun dia juga tidak dapat menjelaskan visi membagongkan itu kepada Monu dan memilih untuk membahas betapa menakjubkannya gerbang kota yang dibuat dengan gugusan bintang, seolah menunjukkan betapa menakutkan musuh yang harus mereka lawan. Nah, karena melihat gerbang kota yang begitu sepi dan tidak ada tanda-tanda terbuka, Monu pun menjadi kesal sebelum kemudian memanggil-manggil siapapun penduduk perbatasan agar menyambut mereka. Si Hao yang daripada malu ngelihat tetehnya haus belayan pun mengajak sang penyihir ke kota kecil terdekat, dan ternyata justru melihat banyak ahli muda berkumpul di sana. Tempat yang dituju Si Hao adalah sisi barat gerbang kaisar, dan dia langsung bertemu dengan wajah-wajah familiar yang tidak lain merupakan para calon siswa Akademi Tiansheng yang mengikuti seleksi. Si Hao bertemu dengan Ge Qian yang dulu juga sempat dia lihat menang lotre dari naga saat pertama memasuki alam kuno abadi. Selain itu ada penampakan Raja 10 Mahkota Tianji, Raja 6 Mahkota Ning Chuan, Tuan Putri Aula Butien Periuchan, Cao Yuseng, Raja 4 Mahkota Chang Gongyan, Gadis Naga, juga Raja tanpa Mahkota Zesian yang gak ada angin gak ada hujan tiba-tiba saja menghentikan mereka berdua dan menyebut Monu sebagai adik seperguruannya. Anehnya Monu juga tampak memahami apa yang Zesian katakan dan membuat Si Hao semakin yakin kalau teteh penyihir ini memang memiliki latar belakang yang tidak biasa. Nah, ketika Si Hao lagi temu kangen sama teman-temannya, inilah datang rombongan murid Akademi Tiansheng yang kali ini dipimpin oleh seorang cowok caper berambut pirang dari keluarga Hong yang bernama Hong Yu. Hong Yu sudah mendengar permasalahan yang timbul di antara Si Hao dan Lin Tian sebelum kemudian mengumumkan kepada semua orang bahwa Huang ini sesumbar akan menaklukkan semua orang dan menggulung 9 langit 10 bumi. Si Hao sebenarnya udah males banget ketemu orang modelan kayak Hong Yu begini, tapi dia juga harus membersihkan nama baiknya dan membantah omongan Hong Yu bahwa dia sesumbar akan menggulung 9 langit, 10 bumi seperti yang pemuda itu katakan. Ling Tian menambahkan bahwa memang secara eksplisit Si Hao tidak mengatakan itu, namun dia dengan sombong menolak tawaran pengangkatan murid tetua ketiga yang menunjukkan betapa Huang memang terlalu arogan atas kemampuannya sendiri. Awalnya Si Hao sih pengen membiarkan anjing menggonggong nyaring bunyinya, tapi dibiarin lama-lama makin nggak jelas nih, makin ngelunjak juga nih orang-orang, sehingga pemuda batu kecil itu pun memutuskan untuk meminta Hong Yu nggak usah banyak cincong dan langsung baku hantam aja. Tapi ternyata
Tapi ternyata belum sampai mereka sempat memulai baku hantam, datanglah tetua ketiga yang memang sejak awal memimpin seleksi dan langsung menegur keduanya untuk menjaga sikap di tempat keramat ini. Baru setelah keduanya tenang, tetua ketiga mengumumkan bahwa semua orang yang ada di sini secara resmi diterima sebagai murid Akademi Tianzhen dan harus belajar akrab karena di masa depan mereka akan menghadapi musuh bersama-sama. Namun sebelum tetua ketiga memberikan kata sambutan yang cukup panjang, tiba-tiba saja terdengar suara lonceng aneh yang membuat semua murid baru Akademi Tianzhen kebingungan sekaligus juga ketakutan karena pernah mendengar bahwa suara lonceng semacam itu menandakan perang akan dimulai. Sementara para murid mulai membentuk forum-forum diskusi, Si Hao mengirimkan pesan telepati kepada tetua ketiga dan meminta izin untuk menceritakan beberapa hal aneh yang dia alami selama menuju perbatasan belantara. Si Hao mulai menceritakan pertemuannya dengan Lao Mu yang disinyalir berasal dari luar dunia 9 langit 10 bumi, juga ahli-ahli dari perbatasan belantara yang tampaknya sudah terkontaminasi dao jahat. Sementara itu tetua ketiga hanya bisa menghela napas sambil memasang wajah serius sebelum menenangkan Si Hao karena dia akan langsung memeriksa masalah ini secara pribadi. Tetua ketiga meminta Si Hao untuk menyimpan kejadian itu sendiri dan tidak menyebarkannya pada orang lain agar tidak memicu kepanikan serta keresahan.